Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kalian masih semangat dong belajar bareng aku? Dan di video kali ini adalah video terakhir kita tentang tryout di CPNS 2021 nih teman-teman. Jadi ini udah pas ya 110 soal. Jadi ini yang terakhir adalah soal TKP, ada 5 soal teman-teman. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama video kayak gini lagi, coba komen di kolom komentar biar aku bikin yang keduanya teman-teman, tryout yang keduanya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, di sini aku mau ngerekomendasikan sebuah website yang sangat recommended buat kalian pejuang NIP di tahun 2021 nih teman-teman. Nah, apalagi kalau bukan Sobat CPNS. Nah, aku tuh sering banget kan ngerekomendasikan website Sobat CPNS. Emang ada apa sih dengan Sobat CPNS nih teman-teman? Apa sih keunggulannya gitu kan? Nah, di Sobat CPNS itu pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu nih, mereka itu punya grup Telegram teman-teman. Jadi kalian bisa join nih di grup Telegramnya CPNS ya kan. Nah kemudian itu ada IG-nya juga, mereka ada IG-nya, kalian bisa follow Instagramnya. Dan juga mereka juga punya Facebook teman-teman. Nah ini itu kenapa sih aku selalu merekomendasikan Sobat CPNS ini teman-teman. Keunggulannya itu salah satunya adalah dia sudah disesuaikan dengan Permenpan 27 tahun 2021, yaitu update tentang soal anti radikalisme di TKP-nya ya teman-teman. Dan di soal ini juga udah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB, yaitu 110 soal teman-teman. 110 soal, kemudian passing grade-nya juga telah disesuaikan, yaitu TWK 65, TIU 30, kemudian TKP ada 156. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya bergabung menjadi member premium, kalian bisa mengakses soal-soal tryout-nya itu sebanyak 15 paket teman-teman. Dan ini tuh di setiap paketnya itu udah disesuaikan dengan udah ada soal TKP anti radikalismenya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran sama website ini, itu kalian sebelum beli, kalian bisa coba dulu yang ininya teman-teman, yang gratisannya ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara gratis ya, itu dalam jumlah 110 soal juga. Dan di dalam paket ini, itu juga ada soal TKP anti radikalisme. Nah, jadi buat kalian yang penasaran langsung aja cek ke yang ininya teman-teman, dan linknya itu ada di description box aku, silahkan kalian klik ya. Nah kemudian ini tuh ada 15 paket tryout teman-teman dengan passing grade terbaru dan soal-soal yang terbaru juga teman-teman. Nah kemudian setelah paket tryout itu, kalian juga, bagi kalian yang sibuk banget nih, kalian bisa menggunakan fitur latihan soal singkatnya teman-teman, atau biasa aku sebut dengan mini TO. Mini TO-nya itu terdiri dari 15 soal ya teman-teman. 15 soal per 15 menit teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu latihan singkatnya. Nah, ini tuh dia ada TWK, kemudian TIU, dan TKP ya teman-teman. Nah, itu dia ada 10 paket soal teman-teman. 10 paket latihan soal singkat. Dan ini tuh bisa berguna banget ya buat kalian yang mungkin sibuk itu kan, yang mungkin gak punya banyak waktu untuk tryout selama 100 menit. Dan kalian bisa menggunakan ini teman-teman, hanya 15 menit aja teman-teman. Nah jadi tuh ini worth it banget sih ya menurut aku. Dan kemudian setelah mendapatkan latihan tryout, kalian juga bisa mendapatkan fasilitas, yaitu materi dan modul. Nah di sini juga disediakan materi TWK, TIU, dan TKP yang bisa kalian baca nih teman-teman, dan kalian download ya dalam bentuk PDF. Nah ini ada materi tentang Pancasila, materi undang-undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, dan materi integritas juga ada teman-teman. Dan itu sering banget keluar ya soal-soal integritas. Kemudian juga ini patriotisme dan nasionalisme. Dan mungkin bagi kalian yang ada masih bingung nih sama materi nasionalisme dan patriotisme, kalian bisa download materi atau modulnya ya teman-teman, atau e-booknya
Tapi ini bisa kalian akses jika kalian sudah bergabung menjadi member premium, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini ada TIU, materi TIU, kemudian ada materi TKP. Kalian bisa baca semau kalian di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Kemudian selain itu, kalian bisa juga dapat modul, teman-teman. Modul itu apa sih? Modulnya itu dalam bentuk PDF juga ya, e-booknya ya, teman-teman. Buku elektronik. Nah, itu tuh ada 10 e-book, teman-teman. 10 buku e-book elektroniknya, teman-teman, dan itu bisa kalian download juga dalam bentuk PDF. Dengan catatan kalian sudah bergabung menjadi member premium dari Sobat CPNS, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sudah bergabung menjadi member premiumnya, kalian bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada di website ini, teman-teman. Dan cara gabungnya gimana? Kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku, karena aku udah tempel di situ linknya, teman-teman, dan kalian bisa mendapat harga sebesar Rp65.000 saja, teman-teman, untuk mendapatkan semua fasilitas di website Sobat CPNS. Jadi itu murah banget kan, teman-teman. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 1 pembahasannya. Mari kita baca bareng-bareng. Pada suatu kesempatan, Anda dan beberapa rekan kantor Anda mendapatkan sebuah tugas dari atasan yang sedang sibuk kunjungan kerja ke luar negeri untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat terkait pelayanan dan fungsional kantor Anda. Anda ditugaskan menjadi ketua pelaksana sekaligus pengawas jalannya acara tersebut. Saat kegiatan sedang berlangsung, ada salah satu rekan kerja Anda yang meminta izin untuk pulang setengah hari dikarenakan ada acara keagamaan. Padahal rekan Anda tersebut mempunyai tugas sebagai MC dalam acara kantor Anda. Bagaimana sikap Anda? Oke, teman-teman, di sini kita dihadapkan sama sebuah masalah ya, yaitu kalian ditugaskan sebagai ketua pelaksana dan pengawas pada suatu acara di kantor kalian nih, teman-teman. Nah, terus itu teman kalian itu tugasnya sebagai MC, teman-teman. Tapi dia minta izin untuk pulang setengah hari karena ada acara keagamaan gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian di posisi ini, apa sih yang harus kalian lakukan, teman-teman? Kalian hanya cukup menjawab 2, teman-teman, yaitu mengizinkan atau tidak, teman-teman. Nah, coba kita lihat optionnya ya. A. Tidak mengizinkan rekan Anda untuk izin meninggalkan acara karena bagaimanapun dia harus profesional dalam bekerja. Kemudian yang B. Memintanya untuk mempertimbangkan kembali dan menyuruh dia untuk meminta izin kepada atasan. C. Mengizinkannya dan memintanya untuk segera kembali setelah acara keagamaannya selesai. D. Mengizinkannya dan memintanya untuk mencari penggantinya sebagai MC. E. Segera melaporkan kepada atasan dan mencari solusi bersama rekan kerja yang lainnya. Oke, teman-teman, di sini itu soal tentang TKP anti radikalisme, yaitu ya, teman-teman, yaitu tentang toleransi beragama nih, teman-teman. Nah, pada soal ini itu tuh acaranya lagi sedang berlangsung ya, teman-teman, sedang kegiatan berlangsung. Itu teman kalian yang MC itu minta izin pulang setengah hari, teman-teman. Nah, kalian kalau di posisi kayak gini, itu yang harus kalian pilih itu yang mana, teman-teman? Oke, kalau yang A tidak mengizinkan. Nah, ini kurang setuju ya aku, teman-teman, karena kan dia ada acara keagamaan gitu loh. Jadi kalau kita tidak mengizinkannya, berarti kita kayak kurang bertoleransi beragama, teman-teman. Jadi yang A ini bahaya ya bagi kehidupan bangsa dan negara, teman-teman, dapat memicu yang namanya percecokan gitu ya, pertikaian gitu, teman-teman. Jadi yang A itu aku kurang setuju, aku eliminasi. Kemudian yang B memintanya untuk mempertimbangkan kembali dan nyuruh dia untuk meminta izin kepada atasan. Oke, kemudian yang C mengizinkannya dan mintanya untuk segera kembali setelah acara keagamaannya selesai. Yang C ini juga aku kurang setuju ya, teman-teman. Sebenarnya dia awalnya baik ya, dia ngizinin. Terus dia minta segera kembali setelah acara keagamaannya selesai. Masalahnya ini tuh kegiatannya tuh lagi berlangsung, teman-teman. Nah, beda cerita kalau mungkin kegiatan acara kantornya itu mungkin masih ada beberapa jam lagi kayak gitu. Nah kan, jadi yang C itu kurang tepat ya, bukan solusi yang baik sih menurut aku yang C.
Kemudian yang D, mengizinkannya dan memintanya untuk mencari penggantinya sebagai MC. Oke, boleh. Kemudian yang E, segera melaporkan kepada atasan dan mencari solusi bersama rekan kerja lainnya. Yang E ini juga aku kurang setuju ya, karena terlihat di sini dia seperti tidak bisa memecahkan suatu masalah nih teman-teman. Jadi dia kayak gini, kata yang ini, mencari solusi bersama. Jadi terlihat bahwa dia seperti tidak bisa memecahkan suatu masalah teman-teman. Jadi yang E aku eliminasi. Jadi tersisa B sama D teman-teman. Nah, di antara B sama D ini menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Mengizinkannya dan memintanya untuk mencari penggantinya sebagai MC teman-teman. Nah gitu ya. Kalau yang B, memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Nah ini tuh kurang lebih sama dengan yang A ya, cuma beda bahasanya aja. Di sini tidak mengizinkan, tapi di sini mempertimbangkan, dengan alasan kita kayak berat hati juga ya, mau mengizinkan dia kayak gitu. Jadi kita harus menyuruh dia mempertimbangkan baik-baik gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi yang paling tepat itu kita harus mengizinkannya ya, karena sebagai toleransi beragama juga. Dan kemudian selain itu solusinya gimana, kita minta dia untuk mencari pengganti MC teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau mungkin ada jawaban kita yang berbeda, boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kita lihat nih soalnya. Anda merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan yang banyak melayani masyarakat secara langsung. Suatu hari, rekan Anda yang bertugas di bagian customer service sedang mengikuti pelatihan dan Anda ditugaskan untuk menggantikannya di meja customer service. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang mengkomplain dan memarahi Anda karena merasa tidak puas atas pelayanan perusahaan Anda. Padahal Anda bukan bagian customer service yang bertugas melayani pelanggan. Sikap Anda adalah, oke, di sini dia minta digantikan ya teman-teman, bukan minta digantikan, maksudnya dia ditugas untuk menggantikan di meja customer service. Karena apa? Karena temannya itu sedang mengikuti pelatihan teman-teman ya. Nah terus tiba-tiba itu ada orang yang datang mengkomplain dan marah-marah nih karena merasa tidak puas terhadap pelayanan. Maaf ya teman-teman kalau bunyi suara motor berisik emang sih. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Merasa tidak puas atau pelayanan perusahaan Anda ya. Oke, dia tidak merasa puas dengan pelayanan perusahaan kalian. Jadi sedangkan kalian di sini bukan bagian customer service. Oke, sikap kalian gimana teman-teman? Yang A tetap tersenyum. Oke, ini baik ya, tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya sampai selesai dan segera menelpon rekan Anda yang sedang mengikuti pelatihan. Oke, boleh ya. Kemudian yang B, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya dan meminta pria itu untuk segera menemui atasan. Kalau yang B ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman. Harusnya sih tidak menyuruh pria tersebut langsung bertemu atasan, tapi menurut aku sih ya, kalau ini menurut pendapat pribadi aku, itu sebaiknya kita tulis tuh apa keluhan dia, terus kita sampaikan kepada atasan teman-teman gitu loh. Jadi kita nggak langsung nyuruh dia ke atasan kayak gitu teman-teman. Jadi yang B itu aku eliminasi. Kemudian yang C, berusaha tidak terpancing emosi dan mendengarkan keluhannya sampai pria itu berhenti marah. Yang C juga aku kurang setuju ya. Dia itu berusaha untuk tidak terpancing. Berarti ini kayak ada emosi sedikit teman-teman di sini, di option C ini. Jadi aku eliminasi. Kemudian yang D itu menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas Anda melayani pelanggan walau Anda bukan customer service. Oke, boleh ya. Yang D kita simpan dulu. Yang E tetap tenang dan tersenyum sambil mendengarkan keluhan pria itu lalu meminta maaf. Oke teman-teman, di sini ada 3 option yang belum kita eliminasi. Coba kalian analisis ketiga option ini mana yang paling tepat teman-teman. Oke, ingat ya, di sini tuh aspek profesionalitas teman-teman. Dan kalian itu bukan bagian customer. Kalian ditugaskan hanya menggantikan saja teman-teman, menggantikan teman kalian yang sedang pelatihan gitu di meja customer service. Oke, jadi jawabannya mana yang paling tepat teman-teman? Oke, kalau yang D ini aku eliminasi ya. Kenapa aku eliminasi? Di sini kan menahan emosi dan menjawab pertanyaannya. Oke, ini menahan emosi bagus ya teman-teman. Berarti dia nggak gampang marah. Terus
menjawab pertanyaannya karena sudah tugas Anda melayani pelanggan walaupun Anda bukan customer service. Oke, di sini harusnya ya kalau namanya profesionalitas ya teman-teman, dia harus bekerja sesuai dengan bidangnya ya teman-teman. Jadi di sini sih benar ya, dia melayani pelanggan nih benar. Tapi sayangnya dia tuh bukan customer service. Ibaratnya kayak gini. Misalnya kita dokter gitu kan, si A dokter, kemudian si B perawat. Nah, si dokternya itu lagi nggak ada, tiba-tiba ada orang yang mau berobat, tapi ternyata yang mengobati atau memberikan resepnya itu si perawat, bukan si dokter teman-teman. Jadi itu udah masuk ke melanggar aspek profesional teman-teman, tidak bekerja sesuai dengan bidangnya gitu teman-teman. Walaupun hanya untuk menjaga atau menggantikannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang D sih menurut aku kurang tepat. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, jawaban yang bagus itu kayak gini. Kita minta maaf tuh, kita dengarkan, kita tahan emosi kita, kemudian kita dengarkan keluhannya, kemudian kita minta maaf, terus kita catat tuh keluhan pelanggan kita, terus kita sampaikan ke atasan kita. Gitu sih menurut aku teman-teman jawaban yang paling bagus ya. Tapi karena di sini tuh nggak ada, jadi coba kita cari jawaban yang lain. Oke, yang D itu aku eliminasi, kemudian yang E tetap tenang dan tersenyum sambil mendengarkan keluhan pria itu lalu meminta maaf. Oke, yang A tetap tersenyum. Nah, ini sama ya, sama yang E tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya sampai selesai dan segera menelpon rekan Anda yang sedang mengikuti pelatihan. Oke, ini segera menelpon nih kurang tepat ya teman-teman, yang A. Nah, jadi yang menurut aku yang paling tepat itu adalah yang E. Yang E itu poinnya 5, kemudian yang A itu poinnya berapa teman-teman? Bentar kita cari dulu poin yang 4-nya. Poin 4-nya itu adalah di mana nih teman-teman? Pelanggan walaupun poin 4-nya itu ada di sini ya teman-teman. 4D. Nah, kemudian poin 3-nya itu ada di C. Kemudian poin 2-nya itu ada di A. Dan poin 1-nya itu ada di B teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Anda adalah seorang ASN baru yang mendapat mandat dari atasan Anda memimpin sebuah tim dalam acara di instansi Anda. Saat rencana Anda baru 50%, Anda mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan bagi Anda untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang akan Anda lakukan adalah, oke teman-teman, di sini kalian dapat mandat ya sebagai ASN baru dari atasan kalian nih teman-teman untuk memimpin sebuah tim. Kemudian saat baru rencana kalian 50% nih selesai, kalian mengalami kecelakaan teman-teman dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kalau misalnya kalian di posisi kayak gini, itu apa sih yang harus kalian lakukan teman-teman? Yang A, melakukan rencana lain, yaitu dengan meminta izin kepada atasan untuk menggantikan posisi Anda dengan wakil Anda. Oke, boleh kita keep ya yang A. Kemudian yang B, meminta izin untuk berhenti menjadi ketua tim. Nah, yang B ini bukan jawaban yang tepat ya. Jadi ini kayak lari dari tanggung jawab gitu ya. Mentang-mentang sakit jadi dia main seenaknya aja keluar atau berhenti jadi ketua tim. Oke, enggak ya. Yang C, fokus pada kesembuhan Anda. Oke, ini sih benar ya, fokus pada kesembuhan. Tapi solusinya untuk di sini gimana teman-teman kalian sebagai ketuanya gitu. Jadi yang C ini aku kurang setuju juga. Yang D, tetap mengawasi jalannya acara tersebut dan menjadi ketua dari tim tersebut. Oke, di sini benar ya, tetap mengawasi jalannya acara dan tetap menjadi ketua dari tim tersebut. Ingat, kalian di sini mengalami kecelakaan di soalnya. Ingat ya, mengalami kecelakaan dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan tugas tersebut teman-teman. Ingat soal TKP teman-teman, harus kita ikut ini soal ya, jangan sesuka-suka hati kita aja gitu ya. Jadi kita harus tetap juga memperhatikan konteks soalnya. Jadi yang D ini aku eliminasi. Kemudian yang E, bekerja sama dengan wakil Anda agar acara tetap berjalan. Oke, yang E ini juga boleh ya, benar ya. Jadi antara A sama E yang mana teman-teman menurut kalian yang paling tepat? Oke, di sini aku bakal jawab poin 5-nya itu ada di A teman-teman. Ya, kalian kan ini tuh
ketua tim ya. Terus pasti kalian punya namanya atasan juga ya kan. Nah terus kalian mengalami kecelakaan, jadi kalian gak bisa seenaknya aja mau menggantikan posisi kalian dengan ketua kalian, moceng gitu teman-teman, tanpa sepengetahuan atau minta izin dulu sama atasan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gak minta izin dulu sama atasan, nanti atasannya tuh gak tahu kalau ketuanya tuh untuk sementara ditukar ke wakil kalian. Jadi nanti takutnya ada miskomunikasi teman-teman gitu. Jadi atasan juga harus tahu kalau misalnya kalian bertukar posisi sama wakil kalian kayak gitu teman-teman. Jadi yang A ini adalah poinnya 5 ya. Kemudian yang E itu poinnya 4. Kemudian yang poin 3 itu adalah di mana teman-teman? Poin 3-nya itu ada di D ya. Poin 3. Kemudian yang C poin 2. Kemudian yang B itu poinnya 1. Oke teman-teman gitu ya. Oke kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Anda mendapat tugas dinas selama 1 tahun di luar provinsi. Malam ini Anda diundang untuk menghadiri acara makan malam dengan keluarga angkat Anda. Tetapi makanan yang hidangkan adalah makanan yang tidak Anda sukai dan beberapa menyebabkan alergi. Sikap Anda? Oke, di sini dia ada masalah ya. Pertama, dia nggak suka nih, tidak suka sama makanannya. Terus ada beberapa, ingat ya teman-teman, beberapa berarti artinya tidak semua ya kan, yang menyebabkan alergi. Hanya beberapa teman-teman. Mungkin dari 10 itu ada 2 yang menyebabkan alergi kayak gitu teman-teman. Ya, oke jangan terkecoh. Oke kita kembali lagi ke optionnya. Coba kita lihat optionnya. A. Memakan makanan tersebut sebagai wujud toleransi. Oke, kemudian yang B. Tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. Kurang setuju ya teman-teman. Ini tuh masuk ke aspek adaptasi nih teman-teman, sosial budaya. Nah kemudian yang C. Memakan makanan yang sekiranya tidak menyebabkan alergi walaupun Anda tidak suka untuk menghormati. Oke ini boleh ya teman-teman. Kemudian yang D. Tidak memakan makanan tersebut dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan desa tersebut agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Oke, ini juga sama dengan yang B, aku eliminasi. Kemudian yang E. Tidak memakan makanan tersebut dan memberi arahan agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang agama. Lah ini kan di soal gak ada dibilang dilarang agama ya teman-teman, cuman dia gak suka aja secara personal. Kemudian ada beberapa makanan yang menyebabkan alergi teman-teman gitu ya. Lagi pula kalau misalnya dilarang sama agama, misalnya si A agama Islam gitu kan teman-teman. Si A agama Islam, kemudian si B tuh misalnya agama Hindu gitu ya. Nah misalnya si agama Hindu misalnya agama Islam itu kan gak boleh yang namanya makan anjing atau babi. Misalnya di agama Hindu boleh kayak gitu. Terus kita melarang orang Hindu untuk makan kayak gitu karena dilarang agama. Tapi menurut agama dia is okay teman-teman. Jadi itu malah nanti menimbulkan perdebatan kayak gitu teman-teman. Ujung-ujungnya berantem kayak gitu. Jadi yang E itu kurang setuju ya aku. Kemudian antara A sama C kayak gitu ya. Oke coba kita lihat A sama C itu sama-sama makan ya. Dia sama-sama makan sebagai bentuk wujud toleransi. Tapi bedanya A sama C ini diperjelas lagi teman-teman yang C. Dia memakan makanan yang sekiranya tidak menyebabkan alergi. Nah karena yang menyebabkan alergi itu hanya beberapa ya teman-teman. Jadi dia tetap makan nih. Walaupun tidak suka untuk menghormati. Nah ini juga jawaban yang paling tepat nih teman-teman. Yaitu poinnya 5. Ini juga bisa ya dia berarti beradaptasi dengan lingkungannya teman-teman. Oke jadi yang C ini adalah poinnya 5. Kemudian yang A itu poinnya 4. Kemudian yang 3, poin 3 itu adalah D ya. Kemudian poin 2 itu B. Dan poin 1-nya adalah yang E teman-teman. Oke gitu, kita lanjut lagi ke soal tryout kita yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Coba kita baca bareng-bareng. Anda diundang atasan Anda untuk makan-makan dalam rangka hari ulang tahun anaknya. Belakangan Anda ketahui bahwa uang yang akan digunakan untuk makan-makan tersebut adalah uang hasil korupsi. Yang akan Anda lakukan adalah, oke, di sini coba kita lihat ya. Atasan kalian nih
ngajak makan-makan nih karena dalam rangka ulang tahun anaknya teman-teman. Tapi kalian tuh tahu kalau uang yang untuk makan-makan itu adalah hasil korupsi teman-teman. Kalau kalian di dalam posisi seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian harus menolak atau mengikuti ajakannya? Oke, di sini menolak ya. Oh, ada menerima nih teman-teman. Menerima ajakan atasan Anda karena yang lain juga ikut. Oke, di sini kan pakai uang korupsi ya. Berarti korupsi. Ini kan perbuatan yang buruk ya, korupsi teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau misalnya suara motor yang berisik banget di sini. Aku gak punya peredam suara teman-teman. Jadi semoga gak mengganggu semangat kalian belajar ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini korupsi itu tindakan yang gak bagus ya. Jadi kalau kalian menerima ajakan tersebut, berarti kalian udah makan uang korupsi teman-teman. Itu ya, jadi itu kurang tepat sih menurut aku ya. Kalian makan uang korupsi gitu. Jadi yang aku kurang setuju. Oke, berarti ada 4 option yang menolak nih teman-teman. Coba kita baca lagi alasan dia menolak ya. Oke, yang A, menolak dengan halus permintaan atasan dengan alasan Anda masih memiliki tugas yang harus segera diselesaikan dan Anda mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak atasan Anda tersebut. Oke, yang A boleh ya teman-teman. Kemudian yang B, menolak dengan tegas dan menasihati bos Anda agar mengurungkan niatnya menggunakan uang kantor untuk makan-makan. Boleh ya. Kemudian yang C, menolak dan mengajak teman-teman yang lain untuk tidak ikut makan-makan dengan menggunakan uang hasil korupsi. Oke, yang D, menolak karena menurut Anda itu termasuk korupsi. Oke teman-teman, di sini kan kita sebagai bawahan gitu kan. Nah, walaupun kalian tahu nih atasan kalian korupsi, kalau misalnya kalian nolak, itu nolak udah bagus ya. Terus kita lihat option B. Itu menasihati bos kita supaya tidak menggunakan uang korupsi kayak gitu atau uang kantor. Nah, ini tuh kayak gimana ya kalau ibaratnya kita sebagai bawahan kita menasihati atasan kayak gitu kan, kayak kurang enak banget ya teman-teman. Dan takutnya beresiko kita dipecat kayak gitu teman-teman. Jadi yang B sih aku kurang setuju. Atau mungkin dari kalian ada yang sangat setuju sama B, coba komen di kolom komentar ya. Oke, yang B kita udah eliminasi. Kemudian yang mana teman-teman? 3 option sisa ya. Yang C, menolak dan mengajak teman-teman yang lain untuk tidak ikut makan-makan dengan menggunakan uang hasil korupsi. Oke, di sini berarti dengan kata lain kalian memberitahu nih kepada teman-teman kalian kalau bos kalian tuh korupsi. Jadinya takutnya itu jadi perbincangan yang trending topik kayak gitu teman-teman di kantor kalian, dan itu harus kita hindar ya, yang namanya pergibahan kayak gitu sebenarnya ya teman-teman. Jadi yang C sih aku kurang tepat juga ya. Kemudian yang A sama yang D menolak karena menurut Anda itu termasuk korupsi. Nah, ini benar ya teman-teman. Kemudian yang A, menolak dengan halus permintaan atasan dengan alasan Anda masih memiliki tugas yang harus segera diselesaikan. Oke, di sini dia punya alasan nih teman-teman, yaitu masih memiliki tugas yang harus diselesaikan dan Anda mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak atasan. Oke, di sini suruh aku A sama D itu paling bagus sih, jawabannya adalah yang A teman-teman. Itu kita udah nolak tuh. Terus dengan alasan supaya bos kita nggak curiga, itu kita bilang aja kalau kita masih ada tugas yang harus diselesaikan kayak gitu kan, supaya dia nggak kecewa gitu teman-teman. Kemudian dengan lebih baik lagi kita ucapin selamat ulang tahun buat anaknya gitu teman-teman. Jadi tetap kayak merasa tetap merasa seneng lah gitu walaupun kita nggak bisa hadir kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang A itu poinnya 5 dan yang D itu poinnya 4 serta poin 3 itu adalah yang mana teman-teman? Poin 3 itu adalah yang B ya. Poin 3-nya itu adalah yang B, poin 2-nya itu adalah yang C, dan poin 1-nya itu adalah di E. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu dulu tryout kita. Kalau misalnya kalian suka sama tryout kayak gini, sampai ada part 9-nya ya teman-teman, boleh komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku, ataupun kalian mau ada request video lain silahkan teman-teman. Dan misalnya kalau ada jawaban aku sama kalian yang berbeda, coba komen di kolom komentar dan jangan lupa sertakan alasan yang logis ya teman-teman.
Oke, aku tungguin di kolom komentar. Oke, segitu dulu video dari aku ya teman-teman tentang tryout kita. Akhirnya udah selesai juga. Dan ya, semoga video ini bisa membantu kalian untuk persiapan di CPNS tahun 2021 ini ya teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, belajar terus setiap hari ya teman-teman. Karena saingan kalian itu pasti sedang berjuang juga teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga kalau misalnya kalian ada request video yang menarik, boleh komen di kolom komentar ini ataupun DM di Instagram aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.